Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anggreni dengan NIM 2248201159. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang biosel. Baiklah, marilah kita mulai pembelajarannya. Apa itu sel? Sel memegang peran penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel sebagian satuan sel terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dan sistem organisme. Sel yang melakukan metabolisme. Sel yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Sedangkan menurut Robert Hooke tahun 1665, ruang kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar yang disebut dengan sel. Sela dengan pembatas, diagram, dan masih banyak lagi. Fungsi sel, satu untuk mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, protein, dan perkembangan sel. Sedangkan bentuk sel itu uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat, kokus, memiliki badan buah, diplococcus, sarkina, dan lain-lain. Ukuran sel sangatlah kecil, diperlukan mikroskop monokular, binokuler, dan elektron atau inverted dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Lanjut, klasifikasi sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi, autotrof dan heterotrof. Yang seperti yang kita lihat pada gambar, sel eukariot, sel yang memiliki membran inti mori ade leu puro. Pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, sel yang berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, multiseluler dan uniseluler, bersifat aerob, organel dan kompleks yang terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang, membentuk spiral ganda pada inti sel dan mitokondria dan kloroplas. RNA disintesis di dalam inti sel, protein dan disintesis di dalam sitoplas. Respirasi dilakukan pada mitokondria. Yang bisa kita lihat seperti yang digambar sel prokariot. Sel membran pada sel bakteri atau cyanobactery algea yang berukuran 1-10 mikrometer uniseluler, aerobik, dan anaerobik, dan lain-lain. Di sini juga terdapat sel tumbuhan, seperti yang kita lihat pada gambar, sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutilin, ligin, dan pektin, memiliki kloroplas, dan lain-lain, dan bentuk selnya kaku, sitokinesis dengan pembentukan dinding sel, meristem, dan jaringan embrionik seumur hidup. Sel hewan seperti yang kita lihat pada gambar memiliki vakuola, tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola dan kloroplas, tidak nukleus, terdapat badan Golgi dan sentriol dan lisosom. Bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel yang pertama itu rantai karbon. Penyusunan utama organisme dengan ikatan stabil dan fungsional, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Permeabilitas selektif membran, dilengkapi protein integral. Polimerisasi, pembentukan molekul dan makromolekul penting. Air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral, kalsium, natrium, kalium, dan sulfat termasuk makronutrien dan mikronutrien. Bahan tersebut juga terdapat pada protoplasma yang berada pada konsistensi sol dan gel dan berkaitan dengan gerakan Brown. Lanjut kita masuk ke inti sel. Di inti sel, struktur sel, inti sel, nukleus, komponen dasar dan tetap. Tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi kontrol, aktivitas dan reproduksi sel, penentu pola aktivitas, fungsi dan kerja sel, berbentuk bulat atau spherical umumnya di tengah, memiliki membran inti atau tidak, dan berpori, memiliki nukleoplas dan karyolipe kental. Lanjut ke inti sel. Inti sel nukleus menempel pada nukleus. Nukleus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Fungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Nukleus dikontrol oleh nucleolar organizer. Karyoplas merupakan larutan koloidal yang berfungsi seperti protoplasma. Lanjut kita ke
Protoplasma. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Sitoplasma seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma lebih kental dan banyak granul dan endoplasma sedikit granul, mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Komponennya 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa organik. Sifat fisiologis, iritabilitas sel saraf, konduktivitas, kemampuan meneruskan rangsangan, kontraktilitas, kemampuan mengubah panjang sel otot, absorpsi dan asimilasi, mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakannya untuk metabolisme sel, untuk ekskresi dan sekresi, respirasi dibantu enzim dalam sitoplasma. Lanjut, vakuola. Berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplas dengan cairan. Vakuola memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dan enzim spesifik. Fungsi vakuola: menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga memacu air masuk secara osmosis dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma keluar ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat. 2. Sebagai tempat penyimpanan unsur senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma yang dapat berupa cadangan makanan seperti protein, iron atau flavonoid. Ketiga, menyimpan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Lanjut, mitokondria. Mitokondria adalah tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Membrannya ganda, membran dalam bentuk kritea. Bagian dalam ada matriks. Yang kedua itu ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel, terdiri atas nukleoprotein diameter 15 mikrometer. Tempat sintesis protein RNA melekat pada ribosom atau polibosom sebagai alat cetakan pembentuk polipeptida. Dapat melekat pada organ sel yang bermembran pada organ sekresi atau soliter. Lanjut ke mesosom. Mesosom adalah RE pada sel jamur. Pada sel prokariot berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. 2. Badan Golgi, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsinya berkaitan dengan transportasi protein keluar sel dan berhubungan kompleks dekat inti sel dan berhubungan dengan RE. Tempat produksi glikoprotein, pengaturan aktivitas membran sel. Lisosom, fungsi lisosom primer, sekresi enzim. Fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom. Fungsi dengan vasikel pinositosis. Fungsi dengan fagosom. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Plas tidak berwarna, yaitu chromatopora dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke dalam plasmodesmata. Plasmodesmata terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat yang tumbuh rendah, berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Lubang ini dilapisi plasmolema berisi sitoplasma berlubang kecil yang disebut tubulus. Organel lain yaitu seperti proksisom dan sitoskeleton. Lanjut kita masuk ke siklus sel. Di siklus sel bisa kita lihat di sini setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian terjadinya terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, perbaikan jaringan dan reproduksi. Siklus sel prokaryotik seperti yang kita lihat.
Prokariotik seperti bakteri yang berkembang biak melalui pembelahan biner terdiri dari tahap replikasi DNA, pemisahan kromosom, dan pembelahan sel. Prosesnya cepat, memungkinkan pertumbuhan populasi dengan cepat. Siklus sel eukariot. Siklus sel eukariot seperti yang kita lihat pada gambar. Siklus sel eukariot terdiri dari fase G1 pertumbuhan sel dan persiapan replikasi DNA, fase S replikasi DNA berlangsung, fase G2 persiapan akhir sebelum pembelahan, fase mitosis pembelahan sel menjadi dua sel anak yang identik. Apoptosis di sini apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang penting untuk keseimbangan tubuh, berfungsi untuk menghilangkan sel rusak atau tidak diperlukan. Jika apoptosis terganggu dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Gangguan siklus sel. Kesalahan dalam regulasi siklus sel dapat menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkendali. Mutasi genetik atau kerusakan DNA sering menjadi penyebab utama gangguan ini. Bisa mengarah ke pertumbuhan sel yang abnormal dan pembentukan tumor. Kanker terjadi akibat sel membela secara tidak terkontrol tanpa mengalami apoptosis. Dapat disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau infeksi virus tertentu. Terapi kanker melibatkan perbedaan kromatografi dan terapi target spesies. Kesimpulan, siklus sel sangat penting dalam pertumbuhan dan regenerasi sel. Proses ini terkontrol dengan ketat untuk mencegah kesalahan. Gangguan dalam siklus sel dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, apoptosis, berperan dalam mengeliminasi sel yang tidak diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.